Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan partisipasinya dalam acara kita di Inspire by Hypernet. Saya dengan Hana sebagai host pada event kita kali ini. Dari mana event ini kami selenggarakan, ini khusus bagian dari komitmen dan konsistensi kami dari Hypernet, khususnya untuk melakukan sharing knowledge kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan. Tentunya terkait dengan teknologi yang ada saat ini. Yang dimana teknologi ini tuh sangat relevan, terkini, dan juga dapat membantu efisiensi serta meningkatkan bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sesuai dengan protokol dan pandemi COVID-19 dan karena masih masa PPKM saat ini ya, kami sudah melakukan tes sebelum event ini berlangsung. Jadi kami melakukan tes antigen, swab antigen. Kami mengadakan aktivitas ini secara online, di mana sebelumnya ini adalah sebagai komitmen kami ya. Kami menunjukkan komitmen ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan Bapak dan Ibu untuk follow sosial media Hypernet di Instagram, LinkedIn, dan juga Facebook. Tentunya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini seputar dengan teknologi yang ter-up to date. Di sini sudah ada Bapak Herianto dari Dell Technologies, dan kemudian ada juga Bapak Indra Nugroho. Dan di sini juga ada Bapak Syukron selaku Product Lead dari Hypernet. Selamat pagi. Nah, nggak ketinggalan juga ada Bapak Roma Al Irsyad yang join secara virtual dari Bali selaku Head of Region di Bali. Halo Bapak Roma. Nah, di sini temanya kita kali ini adalah Modernizing the Data Center with Dell Technologies. Jadi di mana kita ini membahas ya tentang gimana sih bisnis ini bisa survive apalagi dalam kondisi saat ini. Terus juga ada yang namanya digital era modernisasi seperti itu. Terus apa aja nih yang sebuah perusahaan perlu siapkan lah untuk memitigasi dalam kondisi seperti ini. Saya juga ingin sampaikan kepada rekan-rekan, jika memiliki pertanyaan bisa drop pertanyaannya di kolom Q&A kami. Nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya, untuk Pak Roma, apakah sudah bisa kita dengar nih? Oke, Pak, boleh dong Pak kenalin dulu nih dari Pak Herianto ya, dari Dell Technologies. Nah, kira-kira introduce dulu nih ke rekan-rekan semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para pendengar podcast Hypernet kita hari ini. Nama saya Heri, saya dari Dell Technologies sebagai pre-sales. Oke, selamat datang Pak Heri. Terima kasih. Nah, terus juga selanjutnya dari Pak Indra. Baik, perkenalkan nama saya Indra. Terima kasih untuk undangannya bisa hadir di sini. Kebetulan saya bekerja di Tech Data Advanced Solutions di Indonesia, diamanatkan sebagai pre-sales. Terima kasih. Oke, kayaknya nih teman-teman juga mungkin udah ada yang tahu ya dengan Pak Heri atau Pak Indra ya. Siapa tahu ada yang udah tahu. Nah, di sini juga familiar ya. Iya, udah familiar nih. Kali aja ada yang udah familiar. Terus di sini ada Mas Syukron nih. Boleh dong Mas Syukron? Ya, oke. Ya, halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Perkenalkan, saya Syukron Makmun as Product Lead untuk solusi infrastruktur di Hypernet. Jadi saat ini Hypernet sudah bisa menyediakan solusi ataupun produk-produk infra mulai dari server, storage, HCI, dan yang lainnya. Jadi feel free bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini mungkin ada kebutuhan infra, bisa kontak tim sales Hypernet ataupun bisa kontak ke sosial media kita, baik itu Instagram, LinkedIn, dan yang lainnya. Thank you. Oke, terima kasih nih Mas Syukron. Nah, di sini Pak Roma sudah Oke, udah kedengeran nih Pak. Dari tadi kita tunggu-tunggu loh Pak suaranya Pak Roma. Tadi kita nanya Pak gimana kabarnya. Kita tadi nanya gimana kabarnya di sana. Ya, Bali sudah mulai cukup ramai dan semoga nanti bisa kembali seperti sedia kala secepatnya. Amin, amin, amin. Semoga di tahun 2022 ya bangkit ya Pak ya. Amin. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama lagi karena di sini nanti Pak Roma Al Irsyad yang akan present dan juga sharing-sharing tentang Hypernet. Boleh saya persilakan ya Pak? Silakan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf tadi
tentang kesalahan teknis sedikit. Mungkin saya langsung saja, saya Roma Irsyad dari Hypernet Regional Bali, sebagai head di Bali dan Lombok, sedikit menjelaskan untuk company overview dari Hypernet. Oke. Untuk Hypernet sendiri merupakan perusahaan managed service provider berpengalaman selama 14 tahun yang menyediakan layanan sumber daya informasi dan teknologi yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian langsung ke keunggulan Hypernet adalah merupakan mitra eksklusif Aruba di Indonesia dan merupakan platinum partner. Jadi untuk menjadi platinum partner dari brand Aruba sendiri juga tidak mudah, dan Hypernet berhasil menjadi sebagai platinum partner Aruba di Indonesia. Kemudian Hypernet juga mendapatkan award dari Aruba, yaitu Asia Pacific and Japan Managed Service Provider Award 2020, di mana menjadi mitra terbaik Aruba se-Asia Pacific Japan untuk MSP di 2020. Kemudian yang ketiga adalah Hypernet bersertifikasi ISO/IEC 20001 dan ISO/IEC 27001, serta yang terbaru adalah ISO 9001.2 2015. Di mana ISO ini merupakan yang 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan pelayanan dari suatu sertifikasi manajemen kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan dan ditetapkan badan standar dunia, yaitu ISO. Kemudian untuk ISO 20001 adalah standar IT Service Management System atau ITSMS yang menentukan persyaratan bagi penyedia layanan untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, dan memelihara serta memperbaiki service manajemen sistem tersebut. Kemudian untuk ISO 27001 merupakan standarisasi manajemen keamanan informasi berfokus pada sistem keamanan informasi, atau lebih dikenal dengan sebutan Informasi Security Management System atau ISMS disingkatnya, menjadikan standar ini menjadi salah satu best practice dalam penerapan keamanan informasi di dunia IT. Jadi dengan adanya ketiga ISO ini sudah sangat terjamin sekali pelayanan dan servis dari Hypernet, seperti itu. Kemudian call center 24 jam, ini sudah sangat biasa common sense sekali. Yang bedanya juga adalah kita mempunyai WA group untuk klien-klien Hypernet. Jadi kita touch-nya bukan hanya by phone, tapi juga by WA, di mana di WA tersebut berisi semua tim dari beberapa lapis layer tim di suatu cabang ataupun kantor pusat. Sehingga siapapun yang melaporkan gangguan dari pihak klien, maka respon dari kami pasti akan sangat cepat, karena tidak hanya dibaca oleh satu orang, tapi oleh semua orang di grup tersebut. Seperti itu. Kemudian solusi IT yang holistik untuk semua industri sebagai MSP. Jadi solusi IT yang holistik ini untuk semua industri merupakan salah satu kelebihan dari Hypernet, di mana klien cukup dengan berlangganan atau mungkin dengan gateway ke Hypernet, maka permasalahan IT tentang IT dan korelasinya dengan IT bisa diberikan one-stop solution oleh Hypernet. Kemudian tim engineer kompeten dan bersertifikasi. Nah, ini kita mempunyai sangat keunggulan daripada yang lain, di mana kita berpartnership dengan banyak brand terkenal, dan kita selalu mensertifikasi tim engineer kami. Jadi ketika dari klien membeli layanan dari Hypernet, kemudian membeli packaging dari Hypernet, tim untuk yang melakukan instalasi ataupun maintenance merupakan tim-tim yang berkompeten. Kemudian ada juga berbagai referensi klien lintas industri yang nanti akan saya detailkan di page selanjutnya. Oke, dari produk dan layanan, Hypernet saat ini mempunyai 6 pilar, yaitu ada layanan internet, di mana internet kita bisa deliver menggunakan fiber optik, kemudian menggunakan wireless, menggunakan
VSAT, Very Small Aperture Terminal, ataupun sentralisasi jaringan, yaitu CUG. Dan untuk S-PAN-nya saat ini kita juga sudah deliver menggunakan teknologi Software Defined One atau disebut dengan SD-WAN, di mana bentuk teknik spesifik dari teknologi Software Defined Networking atau SDN yang diaplikasikan pada koneksi WAN, Wide Area Network. Kemudian untuk yang kedua, layanan Wi-Fi. HyperNet mempunyai layanan Wi-Fi Managed Service, di mana Wi-Fi perangkat dan pengadaan perangkat dan konfigurasi di-manage oleh HyperNet. Kemudian HyperNet juga menggandeng beberapa brand-brand yang high-end untuk layanan Wi-Fi ini yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada juga layanan Open Wi-Fi yang mungkin tadi sempat dilihat sekilas videonya, jadi merupakan nilai tambah untuk analitik Wi-Fi, di mana data pengguna Wi-Fi bisa diberikan reportnya per bulan atau dalam periode waktu tertentu untuk menunjang bisnis dari tempat tersebut, seperti itu. Kemudian ada layanan Cloud as a Service atau layanan cloud, di mana kita bekerja sama dengan Microsoft 365 yang sudah sangat terpercaya sebagai hosting. Kemudian kalau untuk cloud server, kita bekerja sama dengan AWS dan Alibaba, serta Huawei. Kemudian untuk cloud ini running by sister company dari HyperNet, yaitu VB Cloud, seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena ketika order cloud ke HyperNet, maka one-stop solution akan selalu diberikan. Jadi tidak perlu lagi kontak ke perusahaan A, B, cukup melalui HyperNet, solusi langsung diberikan. Kemudian HyperNet juga mempunyai layanan komunikasi digital. Untuk video conference kita bekerja sama dengan Poly, dan untuk ada juga layanan untuk Cloud PBX. Selanjutnya adalah HyperNet mempunyai layanan IT profesional, di mana tim technical expert ini kita standby-kan atau di-request oleh klien untuk ready on-site, seperti itu. Jadi sebutannya mungkin engineer on-site, dan sesuai dengan permintaan atau kualifikasi dari setiap perusahaan. Jadi bukan hanya kita memberikan engineer on-site yang standar, tapi kita akan sesuaikan requirement-nya, seperti itu. Jadi mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan yang mungkin cabangnya banyak dan mungkin tidak mempunyai kebutuhan SDM, tapi dari internal mungkin tidak bisa memenuhi, dari HyperNet bisa memberikan solusinya. Kemudian untuk layanan keamanan, endpoint keamanan kita bekerja sama dengan Sophos untuk di endpoint-nya untuk laptop, PC, atau mobile device. Kalau untuk secara on-premise hardware, layanan keamanan firewall, kita bekerja sama juga dengan, selain tadi Sophos, ada Sang4 dan FortiGate. Jadi, dari ketiga brand ini yang sudah cukup familiar, yang digunakan untuk keamanan jaringan semua perusahaan, kami bisa combine-kan dengan layanan internet dan layanan managed service lainnya. Kemudian penjelasan sedikit tentang solusi MSP. Konsep Managed Service Provider HyperNet merupakan sebuah layanan terintegrasi dalam penyediaan sumber daya dan pengelolaan dalam bidang IT. Layanan MSP. Kedengaran kan? Aduh. Terdengar Pak, maaf Pak? Iya Pak. Nah, layanan MSP HyperNet dirancang secara khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan IT di tiap sektor industri. Nah, ini cukup menarik, walaupun HyperNet sudah mempunyai portfolio yang sangat-sangat luas di seluruh segmen industri, di hospitality, education, retail, healthcare, manufacture, government, dan finance. Mungkin sedikit penjelasan pergeseran model bisnis yang saat ini sedang terjadi di dunia IT atau di dunia bisnis, di mana tantangan model tradisional akan bergeser menjadi manfaat model as a service, di mana biasanya masalah model tradisional ini diantaranya adalah masalah anggaran, jumlah pembelian dan opsi solusi yang terbatas,
kemudian kompleksitas pengelolaan penanganan multi-vendor, multi-versi, dan umur fungsional perangkat, kemudian tidak adanya pengawasan vendor pada hari H atau layanan MOA, potensi resiko jaringan yang terima tidak optimal, dan serta lonjakan anggaran pada setiap siklus pembelian produk baru. Ini mungkin poin terakhir yang sangat diperhatikan oleh semua industri saat ini, di mana Hypernet bisa memberikan manfaat model as a service ini sebagai solusi yang holistik, di mana kita menjunjung tinggi efisiensi, sehingga kita akan bisa bertransformasi dengan problem-problem tadi menjadikan solusinya seperti pembayaran skema kredit atau pembelian lebih besar dan kapasitas mendapatkan lebih luas, kemudian pengelolaan yang lebih mudah dan penyederhanaan versinya, dan kita mengeliminasi penanganan umur fungsional dari perangkat. Kemudian dari Hypernet juga sebagai vendor managed solution mendapatkan manfaat jaringan sesuai ekspektasi dengan tingkat kepuasan customer yang lebih tinggi, karena kita ada sistem monitoring ketika project awal diimplementasi sampai project itu on dan project itu digunakan, seperti itu. Kemudian juga dari manfaat model as a service ini, pengembangan yang mudah dengan kemudahan penambahan fasilitas dalam tagihan bulanan yang sama sehingga mencegah lonjakan anggaran. Jadi tidak selalu besar di depan, yang efeknya adalah berpengaruh terhadap mungkin keuangan suatu klien seperti itu. Jadi kita bisa berikan fleksibilitas untuk skema mode pembayarannya. Oke, untuk sebagai mitra teknologi, untuk mungkin brand-brand di sini sudah sering terdengar. Untuk access point dan switch kita ada Aruba, HP, kemudian kita juga ada Juniper, kemudian kita ada Microsoft, untuk Microsoft 365 dan untuk cloud, kemudian kita Google juga untuk cloud, kemudian Engineers untuk AP, Dell Teknologi yang nanti Bapak-Bapak akan jelaskan untuk server, kemudian ada Ruiji, untuk keamanan sendiri ada Fortinet, Soundforce, Sophos, dan yang terbaru kami juga bekerja sama dengan platform VM dan Freshworks. Oke, untuk daftar klien-klien yang lintas industri yang tadi sudah disampaikan, ini merupakan sekilas yang sudah menjadi klien Hypernet. Yang terakhir, Hypernet terpilih sebagai preferred-nya Marriott Group secara nasional. Jadi mostly sekarang di Bali, mungkin ada di beberapa di tempat yang lain, untuk Marriott Group sudah mulai beralih ke Hypernet. Contohnya mungkin ada Westin, Bulgari, kemudian ada W Seminyak, kemudian ada Sheraton, The Stones, dan nanti akan ada banyak lagi yang akan join. Kemudian brand-brand ini secara nasional ada dari retail, education, semuanya sudah terlambat di sini, dan juga mungkin Bapak Ibu kalau melihat di kanan bawah ada Kominfo. Ini Kominfo sangat-sangat menjadi target kita juga di regional, dan so far sudah banyak sekali yang bergabung dengan Hypernet, Kominfo di kabupaten-kabupaten regional, dan kota Madia juga, karena Hypernet bisa memberikan solusi yang efisien dan holistik, seperti yang saya tadi sampaikan di depan. Jadi bukan hanya internet saja, tapi kita bisa memberikan solusi benar-benar yang one-stop solution dengan satu vendor, yaitu Hypernet, melalui Hypernet. Kemudian ini mungkin sekilas daftar klien regional yang bisa disampaikan di sini, Bapak dan Ibu. Dari penjabaran di sini cukup banyak kominfo di Pulau Jawa yang non Jakarta, karena Jakarta tadi sudah disampaikan juga sudah menggunakan Hypernet, tapi kita ingin berbicara di regional juga bahwa sudah sebanyak ini kominfo yang menggunakan Hypernet. Terakhir bulan Maret kemarin kita di Provinsi Lombok untuk Kominfo Provinsi NTB dan Kominfo Kabupaten Lombok Tengah itu join dengan Hypernet, dan kita memberikan portofolio yang sangat-sangat bagus untuk kominfo di area sekitar di sana agar bisa join dengan Hypernet, karena sekali lagi kita memberikan solusi yang sangat-sangat efisien dan fleksibel. Kemudian ini ada beberapa list hotel yang bintang 5 di Bali yang sudah menggunakan service dari Hypernet. Jadi cukup banyak portofolio yang bisa kami berikan, either itu di pemerintahan ataupun di hospitality ataupun segmen-segmen lainnya.
Oke, selanjutnya adalah ada modernizing the data center with Dell Technologies. Mungkin saya kembalikan lagi ke presenter. Silakan, Mbak. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan saya tadi. Mohon maaf ada batuk-batuk sedikit. Oke, terima kasih Pak Roma atas sharing-sharing dan presentasinya. Nah, ternyata nih si Hypernet ini banyak sekali ya mitra teknologinya ya Pak ya dari Dell Sangat banyak, Technologies Pak. nih yang hadir bersama kami. Ya, terus ada Aruba juga, Microsoft, dan yang terbaru tadi ada VM dan juga Freshworks. Di mana kita juga bisa mencakupi segmen-segmen berbagai segmen ya Pak ya. Dari Pak Roma nih pegang hospitality ya, saya juga hospitality. Terus kita ada retail, healthcare, education, dan lain-lainnya ya tentu. Terus tadi saya juga lihat gitu loh, ini sebagai highlight aja ya Pak ya. Produk-produknya kita nih nggak cuman apa ya, layanan internet aja, tapi kita juga bisa provide yang namanya perangkat hardware atau ada mungkin kebutuhan software ya, antivirus, endpoint dan lain-lainnya serta sources lainnya itu professional engineering yang bisa di-request oleh klien atau customer atau Bapak dan Ibu semua nih nanti jika ada kebutuhan untuk hal itu. Dimana jangan khawatir kalau MSP kita ini udah teruji ya, telah teruji dan juga bersertifikasi dari ISO. Terima kasih Pak Roma atas presentasi dan Mungkin tambahan sedikit, sharing-sharingnya. Mbak. Tadi ada yang kelupaan. Boleh. Mungkin jadi terkait dengan pengadaan juga, Hypernet per tahun ini kita juga sudah resmi masuk di katalog LKPP untuk pengadaan barang juga. Jadi bukan hanya jasa. Jadi Wah, keren sekali nih. Ini baru di-announce ya Pak ya? Betul. Keren sekali ini baru di-announce ya. Oh ya, ini kita yang di studio kan tadi sudah tes swab antigen nih. Boleh ya kalau misalkan nanti present dari Pak Heri atau Pak Indra maskernya atau boleh sekarang aja ya, biar jelas nih dan ketahuan nih wajah-wajah yang udah aktif dari pagi ini gitu kan. Oke, tadi makasih ya Pak Roma sharing-sharingnya dan saya juga ingatkan untuk rekan-rekan semua apabila memiliki pertanyaan jangan lupa untuk di-share atau di-drop di kolom Q&A. Nanti kita akan jawab di sesi berikut. Tanpa berlama-lama lagi nih kita mau ke Pak Herianto selaku partner SA of Dell Technologies untuk sharing-sharingnya. Akan Pak. Oke, makasih. Hari ini saya akan bawakan topik mengenai modernisasi IT. Nah, jadi untuk IT Bapak Ibu sekalian memang harus terus mengikuti perkembangan ya karena kan memang dunia IT ini terus berkembang setiap tahun. Termasuk dalam masa pandemi ini, kita juga tidak stop sampai yang ada, tapi kita terus melakukan inovasi-inovasi. Nah, jadi dengan inovasi yang lebih cepat, lalu juga dengan data era sekarang ya, karena memang sekarang dunia sosial media sangat berkembang sekali sehingga data-data juga makin banyak ya dari manapun, dimanapun. Jadi memang infra Bapak Ibu sekalian juga harus mengikuti perkembangan data yang ada. Lalu juga untuk berinvestasi harus confident ya. Karena jangan sampai investasi kita jadi sia-sia. Baru pakai 1 atau 2 tahun sudah tidak bisa. Apa yang Bapak Ibu perlu lakukan sebagai customer? Ya. Pertama, keinginannya, harapannya ingin deliver IT dengan lebih cepat, IT infra dengan lebih cepat, dengan kecepatan seperti yang ada di cloud. Lalu hasilnya kita juga ingin bisa punya melakukan memakai aplikasi apapun dan dimanapun. Itu harapannya. Nah, apa yang kita memberikan value bagi organisasi Bapak Ibu? Pertama dari sisi operation, ya. Lalu kedua dengan leverage cloud dengan hybrid cloud baik di public maupun di private. Lalu
juga lakukan bisnis inovasi dengan workload yang sesuai dengan zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah unlock new value dengan produk-produk yang ada artificial intelligence dan juga produk-produk yang ada di edge atau di di endpoint ya, di klien-klien yang ada. Bagaimana untuk bisa mendapat hasil seperti itu? Ya tadi, innovate dengan lebih cepat dengan inovasi-inovasi yang terkini ya, boleh dibilang. Lalu untuk data era, kita harus infrastruktur kita harus punya fleksibilitas yang sangat tinggi. Jadi bisa melakukan kerjaan aplikasi apapun, baik file atau NAS, baik block storage ataupun object storage. Dan juga konsumsinya fleksibel, bisa di on-premise atau di data center Bapak Ibu sekalian ataupun di cloud. Lalu invest with confidence dengan produk-produk yang sangat investment protection. Nah, kita dari Dell Technologies, ya kita adalah number one di banyak sekali kategori, baik hyper-converged infrastructure dengan produk VxRail kita, baik di primary storage, kita punya produk-produk seperti Power Store yang sekarang sangat-sangat terkenal ya di dunia IT, Power Max Enterprise Storage kita, maupun banyak sekali storage lain. Jadi baik storage maupun hyper-converged infrastructure kita adalah leading. Sangat komplit sekali ya Pak ya berarti ya. Ya. Solusi di Dell ini ya. Ya, produk kita end to end karena memang kita percaya bahwa customer punya workload sangat bervariasi sehingga kita menyediakan produk-produk yang tepat untuk workload yang tepat. Ya, betul. Jadi inovasi tadi kita pertama adalah innovate faster. Bagaimana kita lakukan itu? Dell Technologies dalam 5 tahun terakhir kita sudah invest 20 billion US dollar untuk R&D. Dan juga 85% software engineering kita itu adalah staff kita sendiri. Dan kita sudah punya lebih dari 30.000 paten dunia. Yang kurang lebih kita ada ranking 12 ya untuk paten. Jadi memang informasi kita sangat masif. Lalu karena dunia IT itu kecepatan, ini ada survei yang mengatakan bahwa 76% dari IT decision maker atau para CIO, mereka lihat bahwa mereka harus bisa deploy aplikasi dan infrastruktur dan services lebih cepat daripada sebelumnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mulai menggunakannya dengan lebih cepat untuk melakukan bisnis. Jangan sampai kompleksitas IT infra yang ada sekarang kita memperlambat bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan juga ini terlihat bahwa 64% setuju jangan sampai IT infrastruktur memperlambat IT operation. Oke, berikutnya accelerate business dengan integrated intelligence. Ya, jadi perangkat-perangkat kita sudah ada intelligence di dalamnya, sehingga istilahnya mempertingkat waktu operasional, juga mempermudah customer dalam menggunakan infranya. Jadi mereka tidak perlu banyak berpikir dalam infranya, semua sudah ada learning-nya, lalu ada automation-nya, lalu kita punya juga proactive monitoring juga, predictive analytics juga kalau memang terjadi isu di infranya. Jadi memang kita sudah fiturnya memang udah lengkap banget ya berarti Pak ya. Ini Sehingga memudahkan untuk manage-nya juga jadinya ya. Untuk manage-nya sangat. Iya.
betul terintegrated sekali sih Pak. Berikutnya adalah, nah dengan inovasi-inovasi yang tadi, IT productivity jadi punya waktu lebih banyak untuk melakukan inovasi. Karena memang sudah disimplify dari sisi infranya, IT IT karyawan-karyawan IT-nya mereka bisa memikirkan hal-hal lain untuk berinovasi untuk bisnis. Jadi terlihat dari survei dengan ada efisiensi 68% IT infrastruktur tim juga bisa punya waktu yang lebih banyak untuk hal-hal lain. Nah, ini juga dari infra tadi. Dengan adanya machine learning, ya, kita bisa eliminate atau mengurangi waktu yang banyak untuk pekerjaan administrasi dalam memanage infrastruktur itu. Dan itu kita bisa mengurangi cost sampai 99% dibanding menggunakan infrastruktur model lama. Lalu kita juga punya automated data placement, load balancing, performance optimisasi. Lalu kita juga punya always on data reduction, di mana itu bisa menghemat pakaian kapasitas storage yang. Berarti dengan Dell ini jadi lebih efisien dan juga lebih efektif ya, Betul. Pak ya. Dengan adanya proactive monitoring tadi dan predictive analytics, itu juga bisa mengurangi resiko yang terjadi di infrastruktur. Nah, dengan itu kita bisa 2 sampai 10 kali lipat punya waktu lebih cepat untuk resolusi. Jadi jangan sampai terjadi failure dan sebagainya di infra. Dengan adanya automation, kita juga bisa infra kita bisa mengautomate operasi manual yang ada sebelumnya. Ya, jadi untuk provisioning pemakaian infranya kita bisa otomasi. Dan kita sudah support cukup banyak ya di sini ada VMware, Kubernetes, Ansible dan juga bisa dengan REST. Jadi boleh kita bilang namanya programmable infrastructure. Di automate. Berarti Dell ini emang udah mendukung teknologi container juga ya Pak ya, Yap. cloud computing gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang udah sangat maju sekali ya Pak ya ini teknologi yang ada di Dell ini ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Nah, dari survei yang dilakukan, jadi dengan adanya lower operational cost, kita juga bisa mengurangi unplanned downtime, lalu juga waktu untuk develop aplikasi juga lebih banyak. Dan juga 46% efisiensi di sisi IT storage team, karena manage infra storage-nya juga lebih simpel. Dan dari kalau dilihat untuk cost-nya juga akan turun. Bisa reduce cost sekalian berarti Pak ya. Oke, berikutnya rekan saya Kang Indra yang akan melanjutkan presentasi. Oh, panggilnya Kang Indra ya. Kang Indra silakan dilanjutkan. Jadi dari tadi apa mungkin Kang Heri udah jelas. Dapat ini ya. Jadi ada be ready sama sesuatu yang mungkin dengan confidence. Tapi pada poin ini saya akan jelaskan lebih detail tentang be ready dan invest yang dengan confidence tadi. Artinya kita bahas satu-satu. Untuk yang poin 2 adalah kita harus tahu sebenarnya fleksibilitas apa sih yang diperlukan oleh organisasi kita untuk untuk siap dengan data era yang ada di depan kita tersebut. Jadi kalau boleh dibilangnya ada planning dari infrastruktur strategi seperti apa, ada business vision, ada IT operations, dan ada workload. Jadi kita harus kalibrasi. Sebenarnya prioritas kita nih ada di mana aja sih dalam hal ini. Jadi
kalibrasi dari sisi bisnis vision-nya, lalu kalibrasi dari sisi IT operation-nya, dan kalibrasi dari sisi workloads-nya. Jadi nanti larinya adalah sesuaikan kebutuhan dari kita ke solusi yang diperlukan oleh organisasi kita. Dan ya tentu pasti kita harus lihat nggak satu solusi itu akan menjawab semua menjawab semua kebutuhan dari kita. Mungkin harus ada kombinasi dari sisi solusi tersebut. Jadi kalau boleh dibilang ini ada business vision. Jadi dari sisi Gartner jelaskan bahwa sekarang data center dan IT planner itu struggling. Artinya karena konflik prioritas tadi, jadi mereka pengennya sih mempertahankan sistem yang running untuk mensupport bisnis, tetapi di sisi lain kayak tren sekarang yang sudah mungkin IoT, lalu sudah lari ke multi cloud konsep. Nah, itu yang perlu disiasati atau perlu diprioritaskan. Lalu di beberapa case mungkin konsolidasi akan membuat suatu hal yang masuk akal. Ketika mungkin public cloud atau edge computing yang tadi seperti Kang Heri jelaskan, edge computing artinya di endpoint dari sisi user itu menjadi suatu solusi yang boleh dibilang sempurna lah seperti itu. Tetapi ada hal lagi yang mungkin kita perlu optimize nih dari sisi operating cost. Kenapa? Karena mungkin IT architect, CTO atau Chief Technology Officers atau CIO mungkin akan merubah viewpoints dari kebijaksanaannya itu dan akan melihat infrastruktur itu sebagai kendaraan untuk menyelesaikan bisnis problem. Contohnya misalnya dari sisi manajemen manajemen experience, lalu data sovereignty, lalu melibatkan partner ekosistem. Artinya di sini Dell Technologies bekerja sama dengan semua vendor IT yang ada di dunia saat ini untuk menjadi satu ekosistem yang saling mutualis lah, artinya mutualis simbiosis, baik secara geografik maupun atau site specific workloads. Lalu dari sisi ini juga kita bisa menempatkan workloads dan data yang masuk akal. Artinya jangan sampai nanti contoh kasus gini, ada beberapa orang mungkin berpikir semua storage bisa untuk satu storage bisa untuk semua workloads. Misalnya ada workload database, workloads file. Karena itu bukan seperti itu. Jadi kita harus tahu memilah-milah. Contohnya gini, kalau misalnya kita lagi pengen pergi ke Bandung, pengen cepat, berarti harus naik pesawat misalnya. Dalam 1 jam udah sampai. Tapi bukan artinya kalau misalnya ada target seperti itu, jangan sampai kita memaksakan diri harus pakai mobil karena mungkin akan lebih dari 1 jam capeknya. Nah di sini ini yang prioritas tadi yang mungkin yang perlu kita pikirkan matang-matang sehingga pada saat kita ingin mencapai suatu tujuannya sudah betul-betul efisien, efektif dan boleh dibilang akal lah dari sisi keuangan seperti itu. Kita sesuaikan dari kebutuhan dari IT tersebut ya Pak ya. Betul. Lalu di sini juga dari sisi Gartner ada satu tips juga mengenai top priorities dari sisi IT, di mana ini memecahkan masalah dari skill gap. Jadi kalau sekarang boleh dibilang IoT, IO maksud saya integration dan operation itu berubah. Kalau mungkin dulu orang lebih senang rekrut orang-orang infra, tapi sekarang udah lari ke automation atau DevOps seperti itu. Yang mungkin dari sisi udah berkurang lah tradisional framework seperti ITIL atau IT Service Management, di mana integration dan operation tadi itu transform dari infrastructure dan operation. Tadinya kan kita bilang tuh IO tuh infrastructure dan operation. Tapi sekarang udah lagi berubah jargon ini menjadi integration dan operation menurut Gartner. Sudah lebih dimodernisasi ya sekarang ya Pak ya. Betul, artinya ternyata hidup itu nggak statik lah. Iya, nggak cuma stuck di situ aja lah ya, pasti berkembang gitu ya. Betul, kita harus improve. Ternyata dari sisi Gartner nih ada satu tips harus berubah menjadi integration dan
operation, artinya semua senang, semua suka, semua ya eh, ya bermanfaat lah. Iya. Dan IO leader harus invest skill yang mensupport iterasinya, lalu juga harus berdasarkan customer focus dan cara bekerja dari DevOps dan sisi product management dan juga agile seperti itu yang diperlukan oleh kita sebagai mungkin arsitek, CIO maupun CTO. Lalu di slide yang terakhir adalah workloads dari di sisi di business vision, IT operation dan workloads. Jadi kalau boleh dibilang workload mungkin bukan hanya pindahin ke cloud. Jadi mungkin tadi saya ngobrol sama Kang Sukron pagi-pagi. Saat ini sudah bergerak lagi nih inisiatifnya. Mungkin dulu orang berpikir semua data akan disimpan di cloud. Ya. Tapi dengan konsep multi cloud itu sekarang data tetap bisa aman di data center kita masing-masing. Di on-prem gitu ya, Pak, On-prem, ya? betul. Lalu gimana supaya kita bisa misalnya mau bikin web application yang efektif, cepat gitu ya. Nah, ini kita kolaborasi dengan penyedia service yang ada di cloud. Oke. Boleh sebut merek atau nggak usah? Contohnya Boleh, yang ya, Pak. si A lah, si AM, terus si G, misalnya seperti itulah. Nah, itu jadi kita bisa kolaborasi dengan mereka yang menyediakan service sebagai front end dan datanya tetap aman di data center kita. Iya. Jadi perpaduan antara public cloud dengan on-premise ya. Betul. Jadi itu yang mungkin menjadi satu solusi sekiranya kita ingin mempercepat pergerakan bisnis kita lah. Iya, Seperti itu. betul. Oke, nah ini menarik nih dari sisi ini. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kang Heri bahwa solusi yang ada di Dell Technologies itu bisa berupa modern storage solutions maupun integrated system. Jadi di slide berikutnya saya akan informasikan perihal dua solusi ini. Jadi antara satu company end user yang berkenan menceritakan experience-nya dengan modern storage solutions dan satu lagi dengan software defined atau hyper-converged infrastructure solution. Jadi kalau boleh dibilang di sini modern storage solutions itu adalah storage yang menyimpan database atau campuran antara database dan file. Jadi di Dell Technologies juga udah dibagi-bagi workload-nya, jangan sampai nanti kita punya beban file tetapi disimpannya di enterprise block storage atau block storage. Nah itu mungkin nggak match. Jadi kita perlu tahu workload apa sih sebenarnya akan disimpan di storage tersebut. Nah, modern storage solution ini yang ada di Dell Technologies saat ini adalah PowerMax, enterprise storage, lalu PowerStore, lalu PowerStore tadi yang ada masalah apps on-nya maupun all flash storage, dan yang terakhir adalah PowerVault. PowerVault boleh dibilang entry level storage yang ya bisa membantu kita. Contohnya gini, server banyak nih dan semuanya internal disk. Nah dari sisi ini, kalau misalnya ada problem di satu server aja, itu berarti kan kita harus pindahin, harus buat server baru lagi. Iya. Nah proses untuk backup restore, lalu generate server baru itu memakan waktu yang mungkin 3-5 hari. Iya. Nah dengan konsep, makasih Mas, dengan konsep yang ada di PowerVault ini sebenarnya membantu customer kita untuk naruh datanya, makasih juga, menaruh datanya di luar dari sisi server, supaya apa, kalau misalnya server rusak itu paling cepat 2-3 jam itu udah ready servernya dan dikoneksikan ke storage sehingga operasionalnya masih tetap bisa berlangsung. Oke. Itu konsep dari external storage. Lalu konsep dari software defined atau hyperconverged itu solusi yang ada di Dell Technologies adalah PowerFlex, VxRail, dan Microsoft Azure Stack. Nah, tiga opsi ini yang mungkin nanti bergantung dari tingkat kesiapan customer juga, tingkat knowledge customer. Jadi ada tim yang support di sana supaya bisa tetap berjalan operasional dari sisi solusi tersebut. Jadi tinggal pilih aja ya Pak ya, mau solusi yang mana nih Kang ya? Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan IT yang ada di perusahaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian gitu ya berarti ya? Betul. Ngomong saya mau pindah tapi nggak bisa. Next Mas. Ya, terima kasih.
Nah, ini contoh dari pabrik minuman di Belgia. Mohon maaf, ini bukan larinya bukan contoh, bukan apa ya? Ini Bukan contoh aja promosi lah, ya, contoh aja ya. sekedar contoh ya Pak Contoh, ya. bukan harus diterapkan di Indonesia, tapi Iya. dari sisi manufacturing, mereka sudah apa istilahnya, sudah memerlukan suatu hal yang eh, perlu didukung oleh teknologi yang ada di Dell Technologies ini, di mana mereka perlu automation untuk mensupport IT operation dan memudahkan dari IT environment yang ada di perusahaan mereka di Belgia ini. Nah, kenapa dipilihnya dengan HCI atau Hyperconverged Infrastructure? Karena di sini mereka perlu suatu hal yang efisien, lalu dari sisi automation juga mereka perlu dibantu, artinya tidak perlu keterlibatan manusia sebagai atau admin yang mungkin di operasional sangat diperlukan. Jadi boleh dibilang sekarang tugas manusia seperti yang Kang Heri sebutkan di awal, sama ini storage admin ataukah server admin, itu berkurang banyak sehingga hanya 2% waktu mereka dipakai untuk mengawasi mesin tersebut atau operasional dari mesin tersebut. Nah, ada proses yang ada di perusahaan ini di Belgia, minuman Belgia ini adalah ETL. Jadi mereka perlu mengekstrak, transform dan meload data-data hasil produksi. Ya mungkin kalau kita lihat mungkin hal sepele ya, tapi kalau lihat dari ceritanya mereka ternyata sebelumnya ETL proses ini 8 jam. Lama juga ya. Lama banget. Iya. Itu boleh dibilang kalau orang IT-nya di situ seumur hidup, kalau nggak gagal proses transformnya mungkin 8 jam selesai, tapi kalau gagal harus ulang lagi kan 8 jam berikutnya, nggak pulang-pulang dan lama-lama. Iya. Nah, Bisa ini 24 jam jadi. 24 jam. Nah, ini kasihan. Jadi working balance-nya nggak terjadi. Nah, dengan konsep ini ternyata bisa dibantu oleh VxRail. Jadi yang awalnya 8 jam proses hanya dengan waktu 45 menit sampai 1 jam, Kang Yusran dan Mbak Lia. Ya, maaf. Nah, ini menurut dari informasi seperti itu. Jadi boleh dibilang dengan konsep ini ETL workload-nya itu menjadi lebih cepat, artinya lebih efisien. Dan ini itu yang kita bilang tadi, transformation ataukah modernize data center ini yang perlu dilakukan di tempat kita bekerja. Jadi mungkin di teknologi yang diterapkan di perusahaan Belgia ini mungkin bisa jadi gambaran bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin bisa diterapkan juga di perusahaan-perusahaan Bapak, Ibu-ibu sekalian ya Pak ya? Iya betul. Nah, sebelum sampai ke yang ini, kita balik ke sini. Nah ini jadi di Belgia, pabrik minuman di Belgia ini sebenarnya boleh dibilang runningnya di 200 SQL server database, banyak banget. Banyak banget ya Pak ya. Dan 100 VM di dalam satu hyperconverged system tadi yang dengan VxRail. Setahu saya VxRail ini bisa di clustering sampai 64 nodes. Oh, 64 nodes. Jadi maksimal 64 nodes dalam satu cluster ya. Betul. Jadi dia bisa menampung sampai 200 SQL server DBs dan 100 VM dalam satu cluster tersebut. Dan dengan konsep itu juga mereka punya suatu keuntungan, mereka nge-cut data center cost kira-kira 80%. 80% lebih daripada sebelum-sebelumnya. Jadi banyak hal yang mungkin awalnya dari processing yang lebih cepat, plus biaya-biaya yang dipotong atau hanya tinggal 20% dari sisi operasional tersebut. Sekali di samping meminimalisir manajemen, selain itu bisa ini juga ya, reduce cost juga ya tentunya ya bagi manajemen ya. Betul. Itu yang menarik, artinya dengan investment ini ya banyak hal yang dirasakan benefitnya lah dari sisi customer. Lalu yang berikutnya, sampel berikutnya kita masuk ke MIC. Jadi ini MIC ini satu klinik medical information, bukan klinik ya, rumah sakit lah boleh dibilang. Jadi mereka menggunakan power store. Tadi kan kalau ada dua pilar ya, satu hyperconverged, satu SDDC, satu lagi storage aja. Nah ini dipakai oleh Medical Informatics Ops, dia memanfaatkan power store yang ada di teknologi yang ada di Dell Technologies ini. Jadi boleh dibilang dia membuat suatu sistem yang dikombinasikan dengan aplikasi mereka namanya SICK Bay, bukan SICK Bay, SICK Bay.
FDA cleared dan virtual care untuk analytic platform yang istilahnya bisa membantu tenaga-tenaga medis untuk melihat apa sih yang terjadi di sisi pasiennya, rekodnya semua di situ. Dan ini juga dimonitor di semua tempat tidur, artinya di bed yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, untuk mungkin kalau boleh dibilang PowerStore itu ada dua versi, Kang Yusron dan Mbak. Jadi ada versi T dan ada versi X. Nah, versi T ini boleh dibilang khusus hanya storage aja untuk penyimpanan data. Dengan versi X itu bisa combine antara di dalamnya ada aplikasi yang bisa running di dalam storage. Nah, apa yang dimanfaatkan oleh Medical Informatics Scope ini adalah mereka menggunakan yang model X, sehingga mereka invest PowerStore dan di dalamnya ditanam aplikasi SickBay tadi. Jadi mereka nggak perlu lagi dalam hal ini storage tersebut dimanfaatkan sebagai penyimpanan data, satu. Yang kedua dipakai untuk running application tadi yang SickBay, dan istilahnya dari sisi yang lain juga mungkin menghemat, jadi dia tidak perlu lagi beli server yang khusus untuk VM-nya, VM untuk running aplikasi tadi. Dan PowerStore ini juga sudah mendukung NVMe ya Pak ya untuk disknya ya? Betul, betul. Dan ini all flash application, dimana tadi Kang Heri udah jelaskan masalah data reduction bisa sampai 1:4 ya Kang Heri ya. Oke, dari sisi ini mungkin data-data tersebut akan disimpan di PowerStore dan dimanfaatkan oleh aplikasi yang ada di XB tadi. Lalu masuk ke slide berikutnya adalah semua sudah beranjak menjadi mungkin kedepannya deliver IT as a service. Jadi di sini ada Apex Console. Di sini boleh dibilang ini satu inisiatif yang dari Dell Technologies namanya Apex. Jadi nanti bisa berupa hybrid cloud maupun private cloud, di mana ada Apex Console, lalu ada Apex Cloud Service, lalu Apex Custom Solution, dan Apex di Equinix. Nah, mungkin kalau boleh dibilang Apex di Equinix ini sesinya mungkin akan terpisah sekiranya diperlukan. Silahkan menghubungi Kang Heri atau saya sekiranya diperlukan. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jadi terakhir ini mungkin boleh dibilang investment protection. Jadi kita apa yang sudah kita invest tadi, kita perlukan confidence atau percaya diri dan bisa membangun rasa percaya atau rasa percaya diri dari sisi kita lah. Lalu ini adalah penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Dell Technologies dengan modern infrastructure tadi. Terima kasih kepada customer-customer kami yang setia dengan produk-produk yang ada di Dell Technologies. Jadi kategori yang ada dia adalah untuk storage dan hyperconverged infrastructure, di mana tahun 2020 dapat dari Storage Magazine, lalu dari Gartner, dan dari CRN. Itu penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Dell Technologies. Mana enggak oke ya kan? Ya, Terus betul. tadi banyak sekali paten-patennya juga ya. Betul. Nah, ini mungkin kalau boleh dibilang mungkin dulu kalau kita punya tradisional infrastructure deployment lama, mungkin 3 bulan baru bisa dipakai secara normal. Nah, ini dari hari pertama mungkin maksimum di hari kedua lah baru. Artinya kita perlu 3 hari atau 2-3 hari untuk repair atau deployment itu, lalu pada hari pertama operasional itu sudah bisa kita manfaatkan semua fasilitas atau fitur-fitur yang ada di solusi tersebut. Nah, ini mungkin sekali lagi tanpa ada service yang baik, artinya produk yang baik, tanpa ada after sales service maupun implementer yang baik, nonsense lah. Artinya contohnya gitu ya, analoginya misalnya kita punya mobil tanpa ada bengkel yang mumpuni, spare part yang bagus, engineer yang mungkin capable, jago, ini enggak. Nah, semua ini ada, semua service-nya ada di Dell Technologies, baik dari sisi konsultasi, misalnya perlu solusi apa sih sebenarnya yang ingin diterapkan di tempat kita, silahkan. Lalu hasil deployment atau implementasi juga silahkan hubungi kami, dan tentunya support services ini yang selama masa warranty ada, itu bisa dirasakan oleh customer manfaat yang luar biasa. Dan terus terang saya senang dengan apa yang dilakukan oleh Dell Technologies support, karena cukup telepon
dan itu toll free, tidak berbayar. Saya pernah nelpon 2 jam ke Amerika, saya pikir udah habis 2 juta atau 3 juta. Iya. Jadi pas saya cek 0 rupiah, itu Oke. yang saya rasakan. Jadi sangat mudah sekali ya Sangat akses untuk tech supportnya, supportnya ya. betul. Lalu dari sisi yang kedua terakhir adalah education, di mana tentu kita perlukan misalnya ada tim kita nanti di sisi customer yang perlu ditingkatkan, di brush up knowledge-nya. Ada juga service dari sisi training maupun sertifikasi. Dan terakhir managed service ini terkait dengan apa yang mungkin boleh dibilang apa sih yang bisa dibantu oleh Dell Technologies, misalnya nempatin orang di sana sehingga lebih tepat guna lah untuk customer-nya seperti itu. Next, ya. Baik, kita mungkin masuk ke sesi-sesi terakhir. Jadi kalau boleh dibilang ini apa yang membuat kita lebih nyaman, lebih tertolong, lebih efisien, lebih efektif. Contohnya misalnya tadi dengan primary storage yang ada di medical company yang ada di atau rumah sakit tadi yang saya sudah ceritakan. Kalau masalah yang HCI maupun CI, Hyper Converged Infrastructure, itu yang ada di perusahaan minuman yang di Belgia. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Sukron dan Mbak Ana. Dari kalau saya panggilannya apa ya? Mbak Teteh. Teteh ya, Teteh, iya, Teteh Hana. Nah, oke, selanjutnya saya mau bilang makasih juga nih ke Kang Heri dan Kang Indra. Makasih tadi informasi-informasinya benar-benar kita baru tahu juga kan, terus kita bisa seperti itu, dan kita baru tahu nih Dell itu ternyata di dunia loh, dan juga ada banyak sekali paten-patennya yang ada seperti itu. Nah, ini selanjutnya nih kita ada mau langsung ke Q&A, cuman mungkin boleh diminum dulu nih. Boleh kalian sembari santai-santai gitu ya. Nggak berlama-lama lagi, saya mau bacain dulu nih dari pertanyaan pertama di PT Nirwana Karisma dengan Bapak Hari. Apakah layanan internet Hypernet possible untuk redundant link, FO dengan topologi ring, dan backup dengan wireless dengan bandwidth yang sama? Dan bisa di-share nggak terkait SLA dan prosedur restitusinya? Oh, ini restitusi kalau misalnya mungkin di luar SLA ya mungkin ya. Dan untuk terkait SLA security-nya mengingat banyak cache leak information yang diakses dari cloud. Nah, ini pertanyaan ini kayaknya ke Pak Roma ya. Kang Roma, kita manggilnya Kang Roma. Halo Kang Roma. Beli Roma. Oh, beli Roma ya. Hari ini kayaknya Kang dan Teteh. Oh, kakak Teteh. Mangga. Iya, sok mangga Kang Roma. Kang Roma ya. Saya dipanggil Bang. Oh, Bang, ya Kang Roma. Biar kelihatan lebih muda, Bang. Lebih muda ya. Oke, thank you. Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Hari, PT Nirwana Karisma ya. Apakah layanan internet Hypernet possible untuk redundant? Saya langsung jawab, possible untuk FO dengan FO, tergantung coverage areanya. Dan untuk redundant FO dengan wireless, itu juga possible. Case contohnya di Bali juga sudah banyak klien yang kita implementasi dengan redundant link, FO backup FO dan FO backup wireless. Tergantung dari comply-nya dari sisi internal klien sendiri, mintanya seperti apa teknologi yang diminta, seperti itu. Kemudian bisa di-share terkait SLA dan prosedur restitusinya. Oke, SLA kita 99,5 dan untuk prosedur restitusinya kami akan menghitung setiap bulannya, di mana nanti akan ada report per bulannya terkait performansi dari link dari Hypernet sendiri. Dan nantinya akan dikalkulasi restitusi untuk bisa jadi pengurangan biaya di invoice di bulan berikutnya. Tapi so far sampai sekarang khususnya di Bali dan di Lombok, kami sangat menjaga restitusi. Jadi sampai sekarang kita tidak ada yang memberikan restitusi karena kita benar-benar menjaga service dan after sales-nya. Karena kalau sampai ISP sudah memberikan restitusi, artinya service yang diberikan sudah tidak sesuai janji seperti itu. Artinya sudah dibawa dari SLA-nya seperti itu. Jadi itu kita sangat-sangat jaga sekali. Kemudian untuk cloud sendiri sudah berpartner dengan provider cloud mana saja. Tadi sudah sempat di sounding, yaitu kita multi-brand, ada AWS, ada Azure, Huawei, kemudian ada GCP, Google, dan Alibaba Cloud. Kemudian terkait dengan untuk cloud sendiri, sudah cloud mana saja.
bagaimana terkait SLA security-nya, mengingat banyak case leak information yang diakses dari cloud. Oke, terkait dengan SLA security-nya, cloud itu 99,9% secara sekuritasnya untuk SLA-nya. Kemudian dengan terkait security, setiap cloud brand kita sudah memiliki standar security bawaan yang sudah di-set default dari environment-nya. Namun ada juga tools tambahan yang nanti bisa di-apply di dalam cloud tersebut. Hal ini menyesuaikan dari tingkat critical data yang disimpan di dalam cloud. Jadi biasanya sebelum berlangganan cloud kita ada sizing dulu di awal. Nah, jadi tipe cloud apa yang akan digunakan dan data apa yang akan disimpan di sana. Nanti dari solution arsitek dari cloud sendiri akan memberikan solusi yang maksimal dengan banyak pilihan. Seperti itu. Ini langsung saya jawab Jadi lagi, kita Mbak, yang lainnya sizing apa? dulu ya Om Roma ya. Ya, betul Om Sukron. Seperti biasa yang dilakukan oleh Om Sukron ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, mungkin langsung saya jawab aja, Mbak ya. Dari- Untuk biar waktunya tidak menyita mungkin banyak. Kapan rencana penarikan optik ke daerah Subang? Langsung saya nanti teruskan ke tim Jawa Barat ya. Jadi biar langsung di follow up. Lokasinya di mana, kita akan cek coverage-nya apakah tercover atau tidak untuk CV Gabons Communication. Kemudian ada Pak Hari Santoso juga lagi, pertanyaannya masih sama, tapi untuk di cloud-nya, untuk cloud sendiri, provider mana saja sudah, kemudian dan mana yang paling direkomendasikan. Jadi untuk cloud yang paling direkomendasikan, semua brand Jadi kita untuk cloud rekomendasikan. sendiri, ya mungkin saya tambahkan ya Bang Roma ya. Ya. Untuk cloud sendiri kita sudah berpartner untuk semua brand ya yang tadi sudah disebutkan sama Bang Roma, mulai dari AWS, Azure, Google, kemudian Alibaba, itu kita sudah bermitra semua, dan bahkan mungkin nanti kalau memang udah mau ditingkatkan ke teknologi multi cloud, kita bisa kolaborasi juga dengan teknologi yang ada di Dell ini ya. Nah, untuk cloud yang kita rekomendasikan sendiri itu kita harus sizing terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi kita harus assessment terlebih dahulu, kita harus mengambil data-data apa aja nih yang kira-kira dari kebutuhan cloud dari perusahaan Bapak, nanti dari hasil assessment itu kita sizing dan kita tentukan solusi yang terbaik dari kebutuhan cloud yang ada di perusahaan Bapak, seperti itu. Setuju Pak, betul. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak ya. Dari Transresort, Pak Diva, apa kelebihan HyperNet dari ISP lainnya? Kelebihannya adalah HyperNet sudah MSP, Managed Service Provider, di mana kita menjunjung tinggi fleksibilitas dan one-stop solution. Jadi solusi yang sangat terintegrasi sesuai dengan kebutuhan klien dan akan menghasilkan efisiensi untuk suatu perusahaan. Detailnya nanti kita akan langsung kontak ke Pak Diva untuk memberikan informasi yang lebih lanjut lagi tentang HyperNet. Kemudian untuk Pak Adi Wibawa, terima kasih Pak Adi Wibawa sudah join dari Kominfo Tabanan. Oke Pak, terkait dengan jaringan kami di Kabupaten Tabanan, based on survei kami sudah ready Pak di sana, dan kemudian SLA-nya kita kalau untuk Kominfo kami akan customize Pak. Jadi nanti kita akan adakan meeting lanjutan ke Pak Adi Wibawa. Kemudian untuk cloud kerjasama dengan siapa, tadi sudah sempat dijawab, yaitu dengan multi brand Pak ya. Jadi yang semua brand terkenal yang cloud ada kerjasamanya dengan HyperNet, seperti itu. Kemudian ini harus lagi. Oke, ini mungkin untuk pertanyaannya Mbaknya bisa dijawab Mbak, untuk Bapak Del. Oke, multi brand dari vendor atau rekan dari cloud ya. Jadi jangan khawatir nih Pak, misalnya Pak Adi ya tadi ya dari Kominfo ya. Saya maunya requirement-nya ini dong, bisa nggak? Nanti kita akan bicarakan, betul kata Kang Sukron, kita sizing dulu nih, terus kebutuhannya seperti apa, sampai benar-benar dapat solusinya, seperti itu. Dan saya juga mau highlight nih Pak, perihal restitusi tadi ya Pak ya. Restitusi itu terjadi jika SLA-nya itu di luar dari SLA yang sudah dijanjikan, betul sekali. Kita sih sangat, kalau kita bilang, jangan sampai deh SLA-nya itu berkurang dari yang sudah dijanjikan gitu kan. Dan kita benar-benar mau develop apabila ada terjadi misalnya kurang atau hal-hal lainnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lainnya ya. Ini dari mana nih? Ini dari masih Pak Hari ya, dari PT Nirwana Karisma. Ini panjang juga nih pertanyaannya nih. Apakah solusi server Dell untuk data center berkategori hemat,
energi ketimbang merek lain. Bisa di-share nggak by existing case yang ada? Ini kayaknya untuk Kang Heri, Kang Indra. Yes. Ya, Boleh. Kang Heri dan Sok, Mangga. Untuk server Dell ya, otomatis kita selalu up to date dengan teknologi terakhir sehingga produk kita sudah sangat efisien ya dalam hal penggunaannya. Use case banyak sih ya, use case customer kita ya, kalau memang ingin bicara lebih spesifik ya use case seperti apa yang dimau, kita bisa provide itu. Jadi silakan kontak aja rekan-rekan dari Hypernet, pertanyaan-pertanyaan case yang lebih detail. Pak Hari, nanti kalau misalnya ada konsultasi lebih lanjut, silakan ya Pak Hari ya. Bisa ke dari tim Hypernet dan juga nanti boleh ya ke Kang Hari ya. Enggak, mungkin after ini kita set meeting bareng ya sama Pak Hari Boleh. ya. Jadi langsung banget ya, Iya. tahunan gitu, Iya. masih anget gitu kan. Iya, betul. Terus itu tadi masih ada pertanyaan lanjutan ya? Iya. Boleh saya Terkait pola OPEX cicilan itu bisa dibicarakan ya. Jadi kita Iya. bisa menggunakan CAPEX yang biayaannya dengan per monthly ya. Iya, benar. Nah, itu menjadi kelebihan tersendiri di Hypernet. Jadi mungkin kalau di partner-partner lain kan pembelian hardware kayak perangkat server, storage kan itu harus capex gitu. Nah, di Hypernet tersedia program untuk OPEX untuk hardware-hardware tersebut. Jadi meskipun bapak-bapak ini beli server, storage secara langsung, tapi untuk dari paymentnya kita menyediakan fleksibilitas dari segi payment. Jadi kita bisa paymentnya secara OPEX dan kita juga bisa menyediakan services baik itu instalasi maupun maintenance-nya juga gitu. Yes, betul. after service itu Iya. apabila ada kendala, tinggal Mm-mm. aja. Ya. Dan untuk OPEX-nya tadi nanti kita bisa sesuaikan entah itu mau 1 tahun ataupun 3 tahun kita bisa bicarakan di nantilah. Mungkin kita set meeting after ini bisa gitu. langsung PO, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada bisa share perbedaan signifikan antara server PowerMax dan PowerEdge lain dari size-nya yang agak berbeda, dan apakah untuk ukuran data center yang tidak besar server PowerMax masih nih direkomendasikan? Pertama, klarifikasi dulu ya. PowerMax itu adalah produk enterprise storage kita. Sedangkan PowerEdge itu adalah produk server kita. Jadi namanya produknya berbeda ya. Jadi untuk server tetap PowerEdge dan kita punya server ada beberapa tipe, beberapa ukuran juga, sehingga even untuk data center yang tidak terlalu besar otomatis kita punya produknya yang compact ya, kecil. Dan itu enggak satu itu ya Pak ya, tergantung. Tuh, sangat tergantung Jadi nanti kebutuhan. membantu ya Pak ya, tadi untuk pertanyaannya sudah dijawab Kang Heri. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adi Wibawa. Oh, ini sudah ya? Yang ini sudah ya? Ya, ini terkait Mungkin. dengan jaringan Ya. double FO. Ini yang di kolom Oke. chat, Mbak, ada pertanyaan yang nyasar di kolom chat dari Pak Siba, dari Siba, Pak Filipus. Adakah solusi untuk membuat mirroring on-premise and cloud secara real time? Dan bagaimana untuk network security-nya? Apakah juga ada solusinya? Ada solusi. Mungkin Mas Sukron bisa dibantu, Mas, yang di kolom chat, bukan di Q&A tapi di kolom chat. Mungkin bisa di-highlight. Pak Filipus. Oh. Dari Siba Pak Filipus maksudnya. Oh ya, mungkin bisa dibantu jawab Kang Indra ataupun Kalau dari sisi Dell Technologies sebenarnya kalau misalnya mau bikin mirroring ya, jadi misalnya Pak Filipus sudah punya data center atau on premise, nanti misalnya kita mau bikin data tier keberapa nih yang disimpan di cloud, itu bisa dimungkinkan seperti itu. Nah, semua device atau semua solusi yang ada di Dell Technologies itu sudah punya kemampuan untuk mentirkan datanya sampai ke cloud. Nah, cuman dari sisi kita juga harus aware bahwa pasti ada ada hitung-hitungannya nih pada saat kita sewa service di cloud tadi.
Jadi tadi kalau boleh saya sampaikan, dengan konsep multi cloud tadi sebenarnya data Bapak tetap ada di on premise. Lalu Bapak pakai services yang ada di mungkin di penyedia web, mungkin ada yang G depannya atau depannya A. Nah, itu Bapak cuma pakai front end-nya aja. Datanya tetap ada di on premise. Nah, kalau misalnya mau mirroring, saran saya bisa ke cloud atau bisa ke di replicate ke cloud atau di replicate ke data center yang lain. Misalnya Bapak punya develop baru data center ataukah pakai colocation. Artinya dari sisi ini ada hal-hal yang harus dihitung sih di awal supaya nanti jangan sampai oh ternyata seolah indah di awal tetapi di perjalanan tidak membuat Pak Filipus nyaman atau senang lah seperti itu. Jadi ada dua pilihan Pak, ada mau replicate ke atau mirroring ke cloud atau mau mirroring ke data center yang lain atau on premise yang lain yang mungkin tidak di satu tempat ya, bisa nanti di kota yang lain. Lalu yang berikutnya saran kami jangan lupa di backup datanya Pak, karena mungkin contohnya di Dell Technologies ada konsep DPS namanya atau solusi DPS Data Protection Solution. Jadi misalnya Bapak data-datanya kena malware, tapi sudah ada backup 1 jam sebelumnya. Nah, artinya Bapak hanya kehilangan data 1 jam yang kena malware tadi. Jadi Bapak bisa restore balik data-data yang misalnya kena malware jam 11, tapi sudah backup jam 10. Berarti nanti data jam 10 itu bisa di-restore balik ke infrastruktur Bapak sehingga Bapak hanya kehilangan data 1 jam. Itu Pak saran dari kami. Mudah-mudahan menjawab. Abang gimana Bang? Ada tanggapan mungkin dengan Pak Filipus tadi? Senyum aja Bang. Kang Hendri sama Kang Indra udah lengkap, jelas. Saya jadi ngadu-ngadu. Udah lengkap ya. Iya. Siap-siap. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung kontak tim sales kita ya Pak ya, tim Hypernet buat kita set meeting nih. Betul. Siapa tahu kita bisa membantu masalah-masalah IT yang ada di Pak Filipus nih gitu ya. Juga tadi ada pertanyaan masalah HCI yang mungkin dibandingkan dengan brand yang lain. Kalau boleh dibilang HCI yang ada di Dell Technologies itu udah satu kesatuan sehingga tidak lagi ada bridging sehingga kalau lihat dari sisi efisien maupun efektivitas lebih efisien. Iya. Dan jangan lupa bahwa teknologi yang baik kalau nggak ada support yang baik juga percuma. Yes, betul. Nah, itu yang after sales-nya itu yang penting ya. Betul. Nah, yang saya dengar juga Hypernet udah sampai nyimpen orang di Cikarang tuh. Iya, betul. Iya. Itu yang luar biasa. Sampai nyimpen orang di Cikarang supaya SLA-nya jangan sampai 12 jam. Mungkin 1 jam begitu telepon, 10 menit langsung datang. Wih, ternyata ada di situ. Nah, mungkin di Tabanan juga ada orang ya. Di Bali ada orangnya ya. Ada. Pasti Pak, ready Pak gitu Pak. Betul. Ya, sip. Itu yang penting sih. Balik ke Hana. Ya, Rehana ya Pak. Tadi makasih banget loh Kang Hendri dan Kang Heri udah dikasih saran-saran juga, bukan hanya untuk menjawab pertanyaan ya. Nah selanjutnya adalah pertanyaan dari, bentar, perlu lihat dulu untuk screen-nya. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Oh berarti tadi sudah dirapel semua ya? Sudah. Ya tadi sudah dirapel semua dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua sudah diwakilkan ya. Nah ini kita ada mau open mic atau lain-lainnya nggak dari Bapak Ibu rekan? Nggak ada ya? Oke, langsung aja deh nih karena sekarang kan kita ada yang berbeda nih Pak. Kita akan adakan kuis untuk 5 orang nanti pemenangnya. Kita akan adakan kuis siapa yang bisa mendapatkan paling tinggi ya. Jadi ada pemenang 1, 2, 3 mendapatkan e-voucher maksimal. Yang pemenang ketiga tuh nilai 100.000, pemenang kedua 150 dan pemenang pertama 250.000. Ya, pastinya ini yang ngikutin materinya dari awal pasti bisa jawab nih. Oke. Dari Kak Roma mungkin ada, Kang Roma ada mau ditambahin nggak nih Kang Roma? Mungkin bisa ke kuis dulu aja nggak apa-apa Mbak? Kuis dulu ya. Oh ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Hari, PP Nirwana Karisma. Ini dengan koneksi dan link dari Hypernet, apakah masih diperlukan nih untuk load balancing dengan link provider lainnya?
Terus kalau misalkan ada problem di perangkat server dan modul Dell-nya, nanti yang akan visit ini dari tim Dell. Ini kayak bisa dari 2 kali ya. Dua. Bang Heri Ah, Hypernet juga ya. Kita Masalah enggak, visit Kalau ada problem di perangkat server ya, biasanya supportnya kita akan, kalau untuk remote area kita akan dibantu oleh partner-partner kita yang sudah certified juga. Jadi Iya. selain dari kita, bisa juga dari partner-partner, terutama untuk daerah-daerah yang jauh. Ya. Ya. Dan Tapi tentunya akan dibantu sama Hypernet juga, Pak ya. betul, bisa kontak ke Hypernet juga. Jadi nggak perlu khawatir ya, Iya, Kang betul. Sukron, kalau Pastinya kita misalkan akan kolaborasi juga betul. dengan Dell-nya nanti. Nanti ini gimana nih? Iya. Nggak perlu khawatir perihal dengan apa ya? Kredibilitas. Yes, Ya. betul. Dan Oke, untuk sekarang menjawab langsung aja. koneksi redundant link dari Oh ya, Hypernet ada apakah lanjutan. masih diperlukan untuk load balancing dengan link provider lainnya. Ketika link ada provider lain, misal dari provider ABC masuk ke satu ruang server milik klien, dan itu akan masuk ke router failover dari klien. Dari Hypernet sendiri akan yang kita sudah apply biasanya adalah backup itu bisa pasif aktif ataupun aktif aktif dengan load balancing. Outputnya nanti tetap keluarannya adalah UTP ke arah router client. Jadi jawabannya adalah dengan koneksi dari data link dari Hypernet, apakah masih diperlukan untuk load balancing dengan provider lainnya. Dengan skema Hypernet yang FO backup FO dengan routingan yang FO yang physically beda, literally beda, karena yang kita utamakan adalah availability dari link tersebut. Jadi SLA sangat terjaga. Tapi kita kembalikan lagi compliance ke clients kami, karena kami FO backup FO SLA tetap tidak 100%, karena tidak ada ISP yang memberikan SLA sebesar 100%. Tetap ada 99,99. Jadi mungkin dari 0,01%-nya jika dari perusahaan comply, oh saya better ada tambahan link lain, itu sangat-sangat memungkinkan untuk di-combine di router klien. Jawabannya seperti itu. Terima kasih nih jawaban dari Kang Roma. Semoga membantu Pak Hari ya tadi. Pak Hari tuh juga loh. Banyak. Kayaknya nih abis ini bakal menghubungi Iya. tim Hypernet. Kayaknya banyak kebutuhan juga nih di Pak Hari ya. Bisa digali langsung nih. Gini. Ya, jadi gini Pak, kalau misalkan IT bisa memikirkan hal yang lain ya tadi, Iya, berinovasi. Untuk apa sih? Ya tentunya untuk bisnisnya sendiri, untuk perusahaan sendiri. Oke, kira-kira nih ada pertanyaan lagi nggak nih? Udah nggak ada ya? Lanjut. Nah, saya juga mau ingetin untuk partisipan untuk dapat mengisi link ya, kuesioner dari kami. Jadi itu isinya sebagai bentuk untuk kami develop lagi nih ke depannya gimana acara-acara di Oke. Saya juga mau ucapin terima kasih ke Pak Heri, Kang Heri, dan juga sharing-sharing dan juga sharing-sharing ya. Yeah, Tadi juga ada jawaban-jawaban yang membantu sekali, saran-sarannya, dan support ya tadi. Iya, thank you banget nih. Dan juga yang jauh di sana ada Bli Roma, Kang Roma ya. Walaupun virtual ya, secara virtual di Bali, tapi tetap kita bisa berinteraksi. Terima kasih Kang Indra, Kang Iwi, ilmunya. Atas sharing-sharingnya. Nah, di sini saya juga mau berterima kasih untuk yang bertugas di ini apa? Ya kita jadi lancar lah gitu. Ini udah di penghujung acara. Gak kerasa nih kita. Kasih ada rekan-rekan yang telah bergabung. Pak, boleh dong Pak sebelum saya tutup ya, biar berkesan nih. Pak Herianto, Pak Ika, dan nanti dari Ton dan juga Bli Roma. Oke, terima kasih kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Dell dan Kang Indra dari Tech Data. Jadi semoga ada kesempatan lainnya, dan jangan lupa kalau memang ada pertanyaan bisa kontak ke tim Hypernet, nanti juga bisa langsung konsultasi dengan kita.
lewat tim Hypernet. Terima kasih. Mungkin tadi penjelasannya terlalu singkat juga. Jadi kedepannya sekiranya diperlukan kembali kita dapat dihubungi nanti di tim Hypernet. Mungkin ada baiknya kita bikin workshop one to one kali ya. Iya, Sekiranya memang diperlukan. Jadi nanti kita bisa bikin planning, kita bisa bikin blueprint yang ya idealnya sih buat apa ya, buat efisiensi di tempat Bapak dan Ibu di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kembali ke Teh Hana dan Kang Syukron. Yang mau Ya, disampaikan oke. mungkin. Thank you nih. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin saya remind lagi ya bahwa saat ini Hypernet Technologies Indonesia itu udah bisa provide solusi ataupun produk-produk infrastruktur mulai dari server, storage, HCI, terlebih untuk brand Dell ini. Nah, jadi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin saat ini ataupun tahun depan nih mau ada kebutuhan terkait infra, itu feel free buat kontak kami ataupun kontak tim sales Hypernet untuk kita bantu untuk memecahkan solusi-solusi masalah-masalah IT yang ada di Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dan terlebih lagi untuk di Dell ini udah tersedia berbagai macam varian solusi untuk menjawab masalah-masalah IT yang ada di perusahaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Thank you. Terima kasih. Nah, mungkin terakhir dari Bli Roma, silakan. Ya, terima kasih Banyak ya Bapak-bapak panggilannya ya. Ibu. Dan waktunya tadi sudah diberikan sangat-sangat appreciate banget. Dan untuk undangan yang sudah meluangkan waktunya, khususnya Bapak-bapak yang dari Kominfo Tabanan, kemudian Kominfo lainnya di daerah Bali, Lombok, saya sangat terima kasih sekali Pak, Ibu atas waktunya untuk join di acara ini. Dan selanjutnya pasti kita akan langsung follow up ke Bapak Ibu lagi untuk meeting lanjutan. Dan seperti diinfokan tadi, one stop solution di Hypernet itu benar-benar nyata Pak. Jadi even di swasta atau di instansi pemerintahan, kita semua ready. Karena kita di LKPP ready, katalog ready, penunjukan langsung pun kita juga bisa ready. Jadi jangan khawatir untuk proses administrasi, secara teknikal kita solusi sangat-sangat lengkap, dan secara administrasi kita juga sangat-sangat lengkap. Terima beres dengan Hypernet. Oke, terima kasih closing statement dari Bli Roma, Kang Roma. Nah, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih untuk partisipan dan juga speaker kita pada kali ini. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan juga penyampaian kami. Saya dengan Hana, sampai jumpa lagi di acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.